Nah, sebagian kaum muslimin yang kemudian membabi buta mengkafirkan ini justru kadang ketika diajak untuk duduk bersama, adu argumentasi, justru mereka nggak mau. Ini kan termasuk lucu, dia mengkafirkan orang Islam karena hanya beda pemahaman. Kemudian cara penyampaiannya juga membuat orang lain sakit hati karena tidak dilandasi dengan hikmah, tidak dilandasi dengan mau'izatil hasanah. Kemudian ketika diajak untuk duduk bersama, kemudian malah tidak mau untuk duduk bermusyawarah, kemudian menyampaikan argumentasi, tidak mau. Alasannya ya kita tidak diperintahkan untuk berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala at-tahdhir minal mujazafati bit-takfir. Ikhwani, teman-temanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh beliau Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kitab yang sangat fenomenal. Mafahim yajibu an tusahha. Pemahaman-pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Karena banyak yang pemahaman-pemahaman di dalam Islam ini yang bermunculan. Dari sekian banyak pemahaman-pemahaman yang bermunculan ini, tidak semuanya kemudian bisa kita ikuti, tidak semuanya kita terima dan kita ambil. Bahkan ada pemahaman-pemahaman yang betul-betul perlu kita luruskan sehingga umat Islam tidak terjerumus di dalam kekeliruan, bahkan kesesatan. Ikhwani fillah hafizakumullah, termasuk di antara pemahaman yang perlu diluruskan ada namanya pemahaman tentang membabi buta masalah pengkafiran. Jadi ada orang Islam yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kemudian yang digunakan adalah ayat suci Al-Quranul Karim dan juga hadis An-Nabawi. Akan tetapi Al-Quran dan hadis ini digunakan untuk mengkafirkan orang Islam. Maka di sini kita masuk pada bab yang pertama, yaitu at-tahdhir minal mujazafah bit-takfir. Kita harus waspada dari membabi buta dengan mengkafirkan. Yukhti'u katsirun minan nas aslahahumullah fi fahmi haqiqatil asbab allati tukhrij sahibaha an dairatil Islam wa tujib alaihi al-hukm bil kufr. Fatarahum yusari'una al-hukmi al-muslim bil kufri li mujarradil mukhalafah. Abu Yazid Muhammad Alawi al-Maliki, beliau tidak menyebutkan secara frontal kelompok tertentu, akan tetapi beliau menyebutkan dengan bahasa kebanyakan orang. Yukhti, keliru, katsirun minan nas, kebanyakan dari orang banyak. Aslahahumullah, mudah-mudahan Allah memperbaiki kesalahan mereka. Salah di dalam apa? Fi fahmi haqiqatil asbab, di dalam memahami hakikat sebab-sebab
allati tukhriju sahibaha an dairatil Islam. Yang sebab-sebab ini bisa mengeluarkan pemiliknya atau pelakunya dari lingkaran Islam. Wa tujib alil hukm bil kufur, dan bisa menyebabkan menghukumi dengan kafir. Fatarahum yusari'una al-hukmi 'alal muslim bil kufri li mujarradil mukhalafah. Kemudian mereka yang memiliki kekeliruan pemahaman ini melihat orang Islam dengan pandangan tergesa-gesa menghukumi kafir. Masalahnya hanya berbeda pemahaman, berbeda cara memahami. Hatta lam yabqa minal muslimin ala wajhil ardi illa al-qalil, sehingga di muka bumi ini tidak tersisa lagi dari orang-orang Islam kecuali hanya sedikit. Jadi ada segelintir orang saja yang kemudian bisa dikategorikan sebagai orang Islam. Karena orang Islam yang kemudian tidak sepaham dengan dia, kemudian mereka vonis dengan kafir. Wa nahnu natalammas bihaul uzm tahsinan lidhan wa naqulu la'allan yatakum hasanah min dafi wajbil amril ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kami masih bertoleransi kepada mereka, mungkin dengan husnudzannya, mungkin maksudnya itu bagus, mungkin niatnya itu bagus, tujuannya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Walakin fatahum anna wajibul amri ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la budda fi adaihi min al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Akan tetapi mereka ada yang kurang di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini. Apa kekurangan mereka? Mereka lupa bahwasannya di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar harus dipenuhi syarat yang diantaranya adalah disampaikan dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, bukan dengan membabi buta, serampangan, kemudian mengkafir-kafirkan itu. Tapi harus ada hikmah, kemudian mau'izatil hasanah. Wa idza qadal amru al-mujadalah yajibu an takuna billati ahsan. Kalau memang amar ma'ruf nahi munkar ini dibutuhkan untuk adu argumentasi, ya harus berani menyampaikan argumentasi yang lebih baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Suruhlah mereka pada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pitutur yang baik, dan argumentasi mereka billati hi ahsan, kalahkan dengan argumentasi yang lebih bagus. Nah, sebagian kaum muslimin yang kemudian membabi buta mengkafirkan ini justru kadang ketika diajak untuk duduk bersama adu argumentasi, justru mereka nggak mau. Ini kan termasuk lucu, dia mengkafirkan orang Islam karena hanya beda pemahaman, kemudian cara penyampaiannya juga membuat orang lain sakit hati karena tidak dilandasi dengan hikmah, tidak dilandasi dengan mau'izatil hasanah. Kemudian ketika diajak untuk duduk bersama, kemudian malah tidak mau untuk duduk bermusyawarah, kemudian menyampaikan argumentasi, tidak mau. Alasannya ya kita tidak diperintahkan untuk berdebat. Ini adalah ada kesalahan, ada kekeliruan di dalam menyampaikan dakwah. Wadzalika da'a ila al-qabul wa aqrab lil husul 'ala al-ma'mul wa mukhalafatu khata' wa hamqah. Dakwah dengan metode yang baik ini lebih diterima, sebagaimana dulu ya ulama-ulama kita, para wali songo, aulia utis yang ada di Nusantara ini, mereka lebih mudah untuk diterima karena cara penyampaian mereka yang sesuai dengan Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Adapun orang-orang baru yang kemudian menyampaikan dengan cara yang kasar, dengan membabi buta, mudah mengkafirkan, ini susah untuk diterima. Karena bagaimanapun naluri seseorang, hati kita ya, itu akan sakit hati kemudian kalau ada orang lain kemudian mudah menyalahkan kita. Fa idza da'awta musliman yusalli wa yu'addi faraidallah wa yajtanib maharimahu
wa yunshir da'watahu wa yushidu masajidahu wa yuqimu ma'ahidahu ila amrin taraw haqqan wa yarahu huwa ala khilafik wa ra'yu fihi bainal ulama mukhtalaf qadiman iqraran. Apabila kamu menyeru orang Islam yang lagi sholat, menunaikan kewajiban-kewajiban, menjauhi sesuatu yang diharamkan, kemudian memakmurkan masjid-masjid, kemudian mendirikan pesantren-pesantren, kamu menyeru terhadap sesuatu yang menurut kamu benar, gitu. Menurut pandangan kamu itu benar, gitu. Tapi mereka menganggap pemahaman yang kamu anggap benar itu sebaliknya, menurut mereka salah. Sementara pendapat di dalam kalangan para ulama itu memang berbeda dari dulu, ketetapannya dari dulu. Wa ikaron, ada yang menetapkan, ada yang mengingkari. Falam yutawi ka fi ra'yik ramaitahu bil kufri li mujarradi mukhalafati li ra'yik. Kemudian kamu memutuskan atau menganggap mereka dengan kafir hanya masalah beda pandangannya. Ini tentu ya kekeliruan. Faqad qarafta 'azimatan nukra. Apabila kamu berbuat demikian, maka kamu sungguh melakukan perkara mungkar yang agung. Wa ataita amran iddan nahaka anhu Allah. Dan kamu telah melakukan sesuatu yang bahaya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'aka ila al-akhdhi fihi bil hikmah wal husna. Dan harusnya kamu mengambil di dalamnya dengan hikmah dan dengan perkara yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Dari yang kita pahami dari kajian perdana ini ya, berkaitan dengan at-tahdzir minal mujazafah fi takfir, kesimpulannya adalah ada sebagian orang yang kemudian menganggap orang lain itu salah, kemudian divonis dengan kafir hanya gara-gara beda pendapat. Kemudian ketika diajak untuk duduk bersama, untuk berdiskusi, justru dia tidak mau. Maka metode dakwah seperti ini adalah metode dakwah yang keliru. Karena Allah memerintahkan untuk berdakwah itu dengan hikmah, mau'izatil hasanah. Kalau memang dibutuhkan untuk duduk, adu argumentasi, berdiskusi, maka siap duduk. Kemudian nanti di forum itu juga hujahnya harus lebih unggul. Sebagaimana dulu para nabi, sebagaimana juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain, ketika berada di forum berdiskusi, menyampaikan dakwahnya, maka dakwah mereka dipenuhi dengan argumentasi yang lebih baik. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Mungkin ini dulu ya. Insyaallah pada pertemuan yang lain nanti kami akan membahas dengan dalil-dalil larangan kita untuk menyampaikan atau memvonis orang lain dengan kata kafir, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabawi. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kita agar jangan mudah mengkafirkan orang Islam karena itu dampaknya sangat berbahaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.